Oke, baiklah, saya akan menjelaskan perang akhir di antara kebenaran yang akan terjadi. Satu, jadi antara kebenaran yang akan terjadi, tebasan, telak, titik, pinang, kinang, anang akan membunuh di antara target titik satu dan maju ke depan serentak 3 langkah adalah teknik terkuat dalam pancingan awal. Satu di antara telak tewas akan mendapatkan gelar tiak, dan kalau sudah didapatkan secara baris ke depan mudah membunuh 5. 5 inilah menghantam 10. 10 ini sudah masuk dapat king champion king 1 kali tebas, dan selanjutnya mendapat kebenaran kasih KG tingkat 1. Daya pukulnya mengikuti kehendak yang disebut kehendak yang sudah terjadi sesuai dengan kenyataan yang pas. Dan selanjutnya untuk 30 sampai 3 juta itu sekali tebas sayap setat. Dengan 1 kali tebas dapat membinasakan 1 Eropa telak putus di bagian kepala tingkat kenyataan al-had. Al-ahad kalau tidak salah ya. Tuh. Dan untuk selanjutnya, untuk gaya perang tingkat keakuratan, misalnya ada suku di antara jin ataupun iblis. Yang bernama iblis ini kan banyak. Ada iblis yang pandai mengucapkan segala sesuatunya dalam bentuk yang tepat. Siapakah iblis? Ya iblis, ya tetaplah iblis. Jadi bagaimana caranya? Gampang diantaranya. Satu, kuasai di antara tebasan terkuat yang akan dipraktekkan oleh Imam Mahdi di medan tempur dengan kekuasaan terkuat di atas kekuasaan. Setelah binasa seluruh Eropa satu, dan selanjutnya setelah selesai di antara kebinasaan mereka satu set pas mati, itu dapat semua bintang gelar 1 disebut kodam, atau yang biasa disebut kekuasaan yang kuat. Dari situ jin biasanya turun, 1 jin yang kurang beres misalnya turun. Nah di situ tebasan paling diandalkan harus bisa menghantam 1 Eropa telak putus, itu jin pasti putus. Dan selanjutnya jin yang kedua, jin kedua itu harus digunakan kekuatan hamehameha yang paling tinggi, kalau tidak mati. Dan setelah selesai 3 dapat dikalahkan, keempat jangan. Kenapa? Freezer paling kuasa rata-rata kekuatannya. Jadi nyuruh siapa? Ya panggil jin. Sama seperti hal Madara praktekkan di perfilman. Dia mengandalkan jin untuk menghadapi jin. Dan setelah itu selesai? Belum. Ada berapa kan jin? Kalau itu jin sampai selesai, berarti lanjut ke 1000 tahun tahapnya. Kenapa begitu? Gak akan selesai perang dengan jin. Siapa yang turun? Maha kuasanya. Apa kehancuran? Dunia. Apalagi? Akhirat. Apalagi? Gak tahu. Tuhan di mana? Yang ngelihat lu di bawah kaki Tuhan. Sudah itu tuntas? Belum juga selesai. Ada berapa pasukannya? 1000. Sudah selesai? Belum selesai. Itu baru ke-6 dari cerita-cerita rakyat ya. Tingkat Thailand akurat ya, pengurun tanah kalau nggak salah. Bola naga berubah jadi 6. Itu baru perang ke-6. Ada peringkat ke-8, ada ke-9, ke-10, sampai ke 10.000 tahun. Nah, itu peringkat perang tingkat jin. Itu selesai? Tamat? Belum. Apalagi? Ya, versus dia. Ada itu? Ada. Satu, gak akan mungkin dapat. Siapa kira? Mungkin. Satu, paling kuat dan kekuasaan yang sangat cerdas. Ini paling kuat, ya, sangat kuat nih. Selesai sudah, dia sudah keluar. Itulah yang paling kuat di atas kekuasaan yang kuat, yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun.
dan setelah di ke atas sana total. Itu lama 1 triliun tahun kadang telak Tuhan menang setengah. Nambah lagi nggak tahu kekuasaannya. Apa yang hancur? Seluruh alam semesta musnah, manusia tewas, nggak ada sisa, nggak ada sisa. Takdir sudah berjalan. Ada berapa iblis? Sekitar, kalau 23 kayak mungkin 14 14 34 ring kali 4 17 juta total. Ada kalau di sini 1065 kalau nggak salah, atau 65. Mereka ada berapa? 12.000 triliun kali mereka berapa nggak tahu. Mereka selesai yang turun Israel enggak juga, Allah yang turun pasti. Mereka benteng deh jaga. Dan selesai keluarlah iblis dengan wujud babi. Lama ngadapinnya karena dia ahli sihir dan sangat ahli. Yang kedua, iblis telak mati total, ditebas secara jelas setiap harinya. Ya betul, telak total ditebas mati. Dan untuk selanjutnya secara jelas tahap ketiga seterusnya sudah saatnya. Bagus, itu salah satu antek-anteknya. Selesai, nggak tahu juga 1 triliun lewat. Terus daya kuatnya nuklir Ra14 setiap pukulan ayakan 3 kali 1. Jadi yang mampu menguasai, yang mampu ngalahin adalah Allah. Power sekuat macam gitu. Di manakah yang makhluk lainnya? Setahu saya makhluk lain adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dia menempatkan satu tempat yang tidak tahu di mana. Katanya matahari dapat terbelah menjadi 7 tahap satu atau 7 tempat penyimpanan Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan secara khusus tempat. Dan untuk selanjutnya selesailah Allah menangkap ruh nur yang sangat kuat dan sangat keras. Ruh satu lepas, saya rasa itulah ruh Allah yang kuat, tidak akan dapat ditangkap oleh satu umpama pun. Dan selanjutnya karena ruh anak paling kuat dan sangat cerdas, di atas kecerdasan ruh anak itulah membuat Allah turun ke Belitung Tanjung Pandan yang sudah diterapkan sesuai dengan pembuatan Google Business yang sudah ada RT 06 RW 03-nya yang sudah jelas. Karena disinilah asal usulnya membuat Allah turun ke Belitung Tanjung Pandan untuk menyaksikan ru'ana sesuai dengan ciptaan yang hak. Karena Allah mengetahui tubuh yang sangat kuat di atas kekuasaan yang sangat. Kalau itu dijadi manusia 12 kali super saya. Kalau dia dijadiin harimau nggak tahu. Tapi kalau dia dikuatkan dengan kekuasaan mutlak Allah, mati kalian.
memandang cahayanya. Kenapa? Cerah. POD satu titik aja. Kalau dia di kuat aldehyde sedikit apa? 24 jam setengah benua enggak tuntas-tuntas tur OPD wah adidit. Jadi untuk selanjutnya kalau semua wallahu alam